of my fellow survivors, we would like to thank President Barack Obama for selecting us to become the first United States advisory. Ya, kita udah punya bisnis, semua ada ngejalanin bisnis keluarga dulu. Mantan istrinya Pur, yang sekarang sudah menikah. Gitu. Jadi Pur itu udah punya anak sebetulnya. Itu adalah awal mula dari semangatnya Pur untuk menikah lagi. My name is Ima Matul and I'm originally from Indonesia and I'm survivor of a minor domestic servitude. When I was 16, my parents arranged a marriage. Nama Ima Matul Maesaro mendadak tenar. Mantan pembantu rumah tangga asal desa Kanigoro, Malang, Jawa Timur itu namanya meroket usai didaulat sebagai pembicara dalam sebuah forum yang dihelat oleh Partai Demokrat Amerika Serikat. Di hadapan anggota partai pengusung Presiden Obama, kemarin dengan mengenakan jas warna pink merah jingga, wanita berusia 33 tahun itu tampak lancar berpidato dalam bahasa Inggris. Good morning everyone. I'm Ima Matul Maesaro. Although many of you know me as the survivor coordinator at the Coalition to Abolish Slavery and Trafficking, I'm here as a mother, a leader, and survivor. On behalf of my fellow survivors, we would like to thank President Barack Obama for selecting us to become the first United States Advisory Council on Human Trafficking. It is hard to put word how honored we all feel and promise to serve on this council with unified purpose and shared vision. Lantas siapa sebenarnya wanita yang berbicara lantang tentang pencegahan dan penanggulangan human trafficking atau perdagangan manusia di hadapan petinggi Partai Demokrat Amerika Serikat itu? Pidato lantang ihwal perdagangan manusia yang disuarakan Ima Matul sesungguhnya dilatari oleh pengalaman pahitnya sejak 1997. Penderitaan Ima dimulai sejak ia mulai belajar sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pengusaha asal Indonesia yang tinggal di Los Angeles, kala itu usianya 17 tahun. Setelah itu ke Amerika ya Pak, langsung ke Amerika ya? Selama lebih dari 3 tahun, Ima harus bekerja lebih dari 12 jam hingga mengalami penyiksaan dari sang majikan. Derita Ima reda saat di tahun 2000 ia nekat mengirim pesan pada tetangganya yang berprofesi sebagai pengasuh bayi. Dari situlah Ima lalu bisa terbebas dari kekangan sang majikan yang kejam. Salut banget. Pasti itu dia udah lama banget ya merintisnya, berapa tahun tuh? Nah 97 sekarang udah bertahun-tahun lah ya, udah bertahun-tahun lah ya. Bagus lah, maksudnya membanggakan orang Indonesia juga gitu loh. Ada orang Indonesia yang bisa masuk ke luar, terus bisa kerja sama presiden gitu kan, Presiden Obama gitu. Dari situlah Ima mulai menjajaki dunia aktivisme. Hingga di tahun 2012, ia menjadi staf kes sebuah organisasi yang konsen pada buruh migran di Amerika. Pengalaman menjadi koordinator korban perbudakan dan perdagangan Ima di kes kemudian membawanya ke Gedung Putih. Tepat di tahun 2015, ia diangkat menjadi penasihat Gedung Putih bersama 10 orang lainnya. Ia ditunjuk menjadi salah satu anggota Dewan Penasehat untuk perdagangan manusia bagi Presiden Obama. Bahkan dalam waktu dekat, ia akan menjadi pembicara dalam konvensi Partai Demokrat yang juga akan dihadiri Obama. Hebat ya, maksudnya awalnya aja adalah bekerja ngadu nasib di luar negeri, bukan cuma di luar kota. Menurut saya itu udah luar biasa, pasti tujuannya pun untuk mencari rezeki, pasti untuk keluarga juga. Yang pertama itu, terus menghadapi kejadian seperti ini, kemudian masuk menjadi aktivis, menurut saya itu udah hal yang luar biasa. Karena pasti ada pengalaman traumatik yang harus diobati, tapi beliau juga memilih untuk membantu teman-temannya yang lain, dan bahkan menjadi staf ahli presiden negara di kuasa, dan juga berbicara di Kongres
Demokrat di sana menurut saya sih mudah-mudahan bisa menyampaikan semua aspirasi. Kisah pilu yang membawa namanya dikenal dunia ini sontak jadi perbincangan halayak. Maka wajar jika para selebriti pun ikut terharu bercampur bangga melihat perjuangan hidup Imam Matul Maisaroh. Dengan kesabaran dia, kegigihan dia, digebugin orang, dikasarin orang. Itu karena banyak ibadah, banyak doa sama Tuhan, makanya dijabah doanya gitu. Makanya Niki percaya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena apa, Niki rasain banget itu. Bangga sekali ya, karena setahu saya ada 2 orang yang menjadi penasehat Presiden Obama. And ultimately, over the years, we are contributing to one shared goal to end modern slavery everywhere it exists. Luar biasa. Amazing. Amazing. Yang gini-gini nih. Ini adalah haru. Tapi ini membuat saya bangga sekali ya melihat bangsa Indonesia itu. Kan lihat kan banyak prestasi yang bisa membanggakan, yang bisa kita bicarakan tanpa mesti kita membicarakan tentang kejelekan-kejelekan orang lain atau membicarakan tentang sesuatu yang tidak baik tentang orang lain. Sabar dong Bapak, sabar. Tapi maksud saya ini kayak gini-gini kan sebuah materi yang bagus, Iya, yang bisa betul. dikomentari. Ayo dong semuanya ikut nge-tag di Instagram, bikin membanggakan. Ayo di pet atau sosial media lain. Ayo dong kita bikin bangga, kita bikin heboh Indonesia. Ya kan dipilih oleh Barack Obama. Iya Pak, iya sabar Pak, tarik nafas, sabar. Saya sebenarnya sabar, tapi gara-gara kamu kayak gini saya jadi ikutan emosi. Oh, pada saya nggak emosi ya Pak ya? Oh enggak. Oh, iya. Sekarang rendah hati. Oh ya ampun. Baik sekali. Hashtag Ruben rendah hati. Tapi emang keren banget nih ya, Imam Matul Maisaroh ini keren banget, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepi ya. Sekarang ini Ya, menjadi gitu. penasehat dari human trafficking Presiden Obama. Keren banget ya yang Iya. kayak gini-gini. Padahal kalau kita tahu sejarahnya ya tadi ya, aduh memilukan sekali gitu, sedih banget. Tapi sampai akhirnya sekarang dia bisa membuktikan kalau misalnya dia itu bisa menjadi salah satu yang bisa berkoar dan bersuara terhadap human trafficking gitu. Betul. Jadi keren, mudah-mudahan nanti ada lagi Maisaroh yang lainnya yang bisa membanggakan Indonesia di negeri-negeri luar ya kan, di negara-negara lain. Loh, Iya, kenapa nggak di negara kita aja? Bikin ya di sini Iya, ya. maksudnya yang kita Gimana sendiri ya? membanggakan. Mungkin negara kita masih terlalu crowded sama hal-hal yang lain ya. Jadinya mungkin Maisaroh yang lainnya mesti di luar negeri dulu gitu. Oh, mungkin baru nanti pas setelah sampai sini baru wah itu Baru orang kayak, oh Indonesia. ya ampun, iya kan biasa gitu ya kayak kan. Oke. Gitu deh. Baiklah. Jadi kalau melihat tayangan tadi apa yang kamu ingin komentari? Sebenarnya tadi tuh ada yang aneh ya. Kalau tentang Maisarohnya sih nggak apa-apa. Tadi itu Nikita Mirzani kok mukanya agak berubah ya. Kayaknya bibirnya kok lebih kayak Kylie Jenner gitu. Agak Ya beda lah. gitu Ya kalau orang udah ada duit mah ya operasi lah, ya beda. Itu Loh, kan ada operasi? Oh gitu kayak enggak maksud saya mungkin aku udah kayak Nikita Mirzani belum atau Kylie Jenner. enggak. Lu kayak Mick Jagger jadi. Rock and roll Oke, dong. baiklah, ada yang masih bersama saya Ruben Onsu. Dan saya Kiki Kato. Kita berdua sudah siap memberikan kabar terhangat terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti Obsesi. Nah yang berikut ini ya Ruben ya, ada Iya. berita dari Julia Perez yang katanya mau pensiun jadi artis loh. Serius, mau makan apa? Makanya gimana tuh ya? Oh ya? Kok pensiun jadi artis? Bukannya dia udah lama ya di dunia entertainment? Saat lagi akan kita lihat tetap di Obses. Masa sih? Gue gak tahu. Ya kita udah punya bisnis, semua ada bisnis clothing line, kosmetik, mau jalanin bisnis keluarga dulu.